penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Pada sore hari, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ombak laut Mentawai indah sekali, tempat perselancar dunia beraksi. Salam jumpa pendengar Indonesia Persada ID, LPPL Sasaraina jadi host berita Indonesia Live hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar LPPL Indonesia. Saya Hiciramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kembali menjumpai Anda dalam berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 26 Januari 2026.
Pendengar LPPL Indonesia, kita awali informasi pertama dari Lanse Emani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Yelmi Rustam yang akan mengabarkan Bupati Sijunjung serahkan bantuan peralatan kepada kelompok atau lembaga kawasan transmigrasi Muaro Takung. Silahkan Helmi. Iya, terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Bupati Sijunjung Beni Dwiva Yuswir secara simbolis menyerahkan bantuan peralatan kepada berbagai kelompok dan lembaga di kawasan transmigrasi Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru pada Jumat 23 Januari 2026. Program ini merupakan inisiasi Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Ekonomi Transmigrasi yang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta mendorong produktivitas ekonomi di wilayah transmigrasi. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Sijunjung. Beliau menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat krusial dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Bantuan senilai total Rp570.700.000 tersebut dialokasikan dalam bentuk alat dan sarana pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok. Penerima bantuan kali ini mencakup KUD Makartitama, Gabungan Kelompok Tani Tua Sakato dan Tangguh Bungsu, serta sejumlah kelompok wanita tani seperti KWT Bunda Makmur Sidojaya dan Prima Mandiri. Kehadiran peralatan baru ini diharapkan menjadi katalisator bagi para petani dan pengusaha lokal untuk bekerja lebih efisien dan modern. Bupati juga menitipkan pesan penting kepada para penerima manfaat agar bantuan fisik tersebut dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Beliau menekankan bahwa bantuan ini bukan sekadar hibah, melainkan modal kerja yang harus memberikan dampak jangka panjang bagi ekonomi keluarga. Melalui sinergi ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung optimis akan tercipta kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di kawasan transmigrasi Muaro Takung. Pemberian bantuan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga memicu inovasi di kalangan kelompok tani dan koperasi. Dengan penguatan sarana prasarana ini, Kabupaten Sijunjung menargetkan peningkatan ketahanan pangan daerah serta lahirnya sentra ekonomi baru yang kompetitif di wilayah transmigrasi. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lanse Emani Sijunjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Yelmi Rustam, selamat melanjutkan tugas kembali. Dan pendengar LPPL Indonesia, dampak siklon tropis Luana akibatkan angin kencang di Solo Raya termasuk Kabupaten Wonogiri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Wonogiri merasakan hembusan angin yang jauh lebih kencang dari biasanya. Fenomena tersebut juga ramai di media sosial. Sejumlah masyarakat di Wonogiri merasakan angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Kepala BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, menjelaskan berdasarkan informasi dari BMKG, fenomena angin kencang itu merupakan dampak dari siklon tropis Luana. Berdasarkan informasi BMKG itu, saat ini terpantau siklon tropis Luana berada di Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara dekat Australia. Dampaknya dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Wonogiri yang berada di Jawa Tengah bagian timur, yaitu adanya peningkatan kecepatan angin. Selain angin kencang, ada sejumlah potensi dampak lain dari siklon tersebut. Di antaranya adalah pohon tumbang, gangguan aktivitas luar ruangan, hingga kerusakan ringan bangunan. Bahkan berdasarkan data BPBD Wonogiri, sejumlah wilayah di Wonogiri sudah merasakan dampak siklon tersebut yang mana terjadi di sejumlah kecamatan. Atas kondisi itu, pihaknya menghimbau masyarakat mewaspadai hembusan angin kencang, menghindari berteduh di bawah pohon atau baliho, mengamankan benda ringan mudah terbang, dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar ruangan.
Terkait dengan pohon tumbang, masyarakat bisa melakukan mitigasi, misalnya mengurangi beban pohon sebagai antisipasi. Ditambahkan Fuad, fenomena angin kencang itu masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. BMKG menurutnya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan siklon tersebut. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, kita ke Pulau Dewata, Bali. Ada reporter Bambang Haryadi dari RPKD Denpasar, Bali yang akan mengabarkan tentang Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Denpasar melaksanakan kegiatan Sabergep atau sapu bersih gelandangan dan pengemis. Silakan. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Denpasar melaksanakan kegiatan Sabergep, sapu bersih gelandangan dan pengemis sebagai upaya penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan ketentraman umum di wilayah Kota Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah titik strategis yang selama ini kerap dijadikan lokasi aktivitas gelandangan dan pengemis mulai Kamis 22 Januari 2026 kemarin. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Ana Agung Murabawa Nendra mengatakan bahwa kegiatan Sabergep ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menciptakan ruang publik yang tertib, aman dan nyaman khususnya bagi para pengguna jalan. Lebih lanjut, bahwa Nendra menjelaskan dari 12 orang yang terjaring, beberapa diantaranya melakukan aktivitas mengemis dengan cara mengecat tubuh menggunakan cat warna perak atau yang dikenal masyarakat sebagai manusia silver. Ia menegaskan bahwa kegiatan Sabergep akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga ketertiban umum serta menciptakan lingkungan kota yang kondusif. Satpol PP Kota Denpasar juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kota Denpasar dapat terus terjaga sebagai kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio
Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Sesaat lagi kita akan simak wawancara singkat rekan Radio bersama Muhammad Irsal, SPD MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Polres Kepulauan Mentawai, dalam program Persada ID Talks dengan tema Peran serta masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Pendengar LPPL Indonesia, saat ini saya bersama Bapak Muhammad Irsal, SPD MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terima kasih Pak telah bersedia hadir di Persada ID Talk. Dan nampaknya ini Pak ada pertanyaan pendengar yang cukup penting dijelaskan ini Pak. Ini terkait dengan status hukum dan masalah dokumen kependudukan bagi anak yang dilahirkan dari pasangan pernikahan siri. Mungkin bisa Bapak jelaskan apa konsekuensinya jika anak tidak punya dokumen resmi karena orang tuanya nikah siri, misalnya terkait sekolah ataupun akses bantuan sosial lainnya. Oke. Dukcapil adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah. Siap. Tugasnya adalah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan oleh masyarakat. Iya. Tentang kasuistis yang terjadi, yang Mas Dio bilang tadi itu. Iya, kasuistik. Anak yang dilahirkan dan dari proses orang tua yang melakukan pernikahan siri gitu. Adanya pernikahan siri ini, secara agama ini sah, Mas. Secara agama sah. Secara agama sah. Tapi secara bernegara, ya status hukum anaknya itu ya. Status si anak ini akan menjadi permasalahan. Oh gitu ya. Kenapa bermasalah? Ya. Karena negara hadir adalah untuk mengatur masyarakatnya. Ya. Nah, yang menikah siri ini kan di luar aturan yang sudah dibuat oleh negara. Berbuat di luar aturan. Ya. Kenapa terjadi pernikahan siri? Mungkin dia sudah punya istri pertama, ya, betul. Atau dia sudah punya suami pertama, ya. Sehingga melakukan pernikahan lagi atau perkawinan lagi. Nah, dari perkawinan ini, itu yang menikahkannya adalah biasanya itu bukan orang KUA, Mas. Oke, ya. Bukan KUA. Ya. Karena KUA itu sudah jelas tidak tugasnya, ya. aturannya jelas. Ya. Nah, orang yang sudah menikah dengan dibuktikan dengan adanya buku nikahnya atau akte perkawinannya, itu tidak bisa dinikahkan lagi oleh pihak KUA. Ya. Nah, karena dia ingin juga menikah lagi, yang kedua, sehingga timbul pernikahan yang siri. Akibatnya bagaimana? Anak yang lahir dari pernikahan siri, itu diaturannya akte kelahirannya tetap kita buatkan. Tetap dibuat. Hanya saja di situ berbunyi bahwa dia adalah anak seorang ibu. Anak seorang ibu, tanpa disebutkan. Tidak disebutkan ayah biologisnya. Tidak. Itulah gitu. konsekuensi dari seseorang yang melakukan pernikahan siri. Nah, hal ini bukan aib, tetapi psikologis si anak akan terganggu nanti, Mas. Kenapa psikologisnya terganggu? Karena kan dibuat dokumen itu sampai dewasa nanti ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, inilah akibat dari perbuatan kedua orang tua yang melakukan perkawinan atau nikah siri tadi. Sehingga si anak psikologisnya nanti kena, Mas. Terganggu dia. Dia masuk sekolah, temannya bertanya, mana bapakmu? Tidak tulis. Dia masuk ke TNI Polri, PNS, ini juga akan dipertanyakan. Tapi Pak Irsal, kekuatan hukumnya bagaimana? Sama ya? Sama.
Artinya itu sah digunakan untuk jalur pendidikan atau sama apa gitu ya. Ya sebetulnya pihak-pihak yang melakukan istilahnya yang memanfaatkan data tadi, yang memanfaatkan data tadi apa? Pihak sekolah, apakah itu pihak perguruan tinggi? Betul, lembaga itu pendidikan. Sudah tahu sebetulnya. Oke. Sudah tahu. Hanya saja karena pertanyaan tanda tanyanya itu ingin diketahui oleh pihak yang memanfaatkan data tadi. Ini kenapa begini? Ya karena dia anaknya adalah dari perkawinan yang dilakukan nikah siri tadi, Mas. Oke. Gitu kira-kira, Mas. Baik Pak, terima kasih. Dan pendengar LPPL Indonesia, itulah wawancara kami bersama Bapak Muhammad Irsal SPD MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, menyikapi masalah status hukum dan dokumen kependudukan bagi anak yang dilahirkan dari pasangan pernikahan siri dalam program Persada ID Talk. Terima kasih atas atensi dengar Anda dan kita kembali ke program Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Ketapang melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Laporan ini selengkapnya bersama Awang Aji Wasita dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Ketapang melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, bertempat di pendopo rumah jabatan Bupati Ketapang. Jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 163 orang, terdiri dari 87 pejabat administrator dan 76 pejabat pengawas. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan birokrasi daerah agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan masyarakat secara optimal. Pendekatan yang digunakan dalam pengisian jabatan ini adalah pendekatan berbasis kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan, bukan pula berdasarkan kepentingan tertentu, melainkan berdasarkan kemampuan, rekam jejak, dan kinerja. Seluruh proses panjang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menunggu keluarnya pertimbangan teknis atau pertek dari Badan Kepegawaian Negara. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis, Bupati menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh berjalan di tempat. Yang sudah karatan harus dibersihkan, yang lamban harus dipercepat, dan yang tidak relevan harus diperbaiki. Aparatur sipil negara dituntut untuk adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akhirnya, Bupati mengajak seluruh aparatur untuk bersama-sama mendukung dan mewujudkan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita akan menyimak laporan dari Pramita, reporter Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dengan laporannya, launching Musrenbang Kecamatan 2026, Magetan perkuat infrastruktur ekonomi demi kesejahteraan merata. Baik pendengar di seluruh LPPL di Indonesia, launching Musrenbang Kecamatan 2026, Magetan perkuat infrastruktur ekonomi demi kesejahteraan merata. Pemerintah Kabupaten Magetan secara resmi meluncurkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kecamatan tahun 2026 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Magetan tahun 2027. Kegiatan launching digelar di pendopo Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro dan dibuka langsung oleh Bupati Magetan Haji Hananik Sumantri MPD. Launching Musrenbang Kecamatan ini menjadi tonggak awal proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif sebagai lanjutan Musrenbang Desa dan Kelurahan.
Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forkopimda, Kepala OPD terkait, unsur pemerintah Kecamatan Sukomoro, Bendo dan Maspati, perwakilan pemerintah desa serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah. Dalam sambutannya Bupati Magetan Hajarani Sumantri MPD menegaskan bahwa RKPD tahun 2027 memiliki posisi strategis karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2025-2029. Oleh karena itu, pendengar, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara cermat, terarah dan berkelanjutan dengan berbasis data yang akurat serta mengedepankan sinergi antara pendekatan top down dan bottom up planning. Dan lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa tema pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2027 adalah penguatan infrastruktur ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan yang merata. Tema ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, membuka akses dan konektivitas serta mendorong pemerataan kesejahteraan antar wilayah. Bupati Magetan juga mengajak seluruh peserta musrenbang untuk mengedepankan musyawarah dan mufakat agar keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama. Pramita dari LPPL Radio Magetan Indah melaporkan. Terima kasih Pramita, reporter Magetan Indah FM. Dan pendengar, kita segera menuju Kabupaten Tangerang untuk menyimak laporan dari Andri, reporter Tangerang Radio, tentang Bupati Tangerang bersama Gubernur Banten tinjau banjir di Gelam Jaya Pasar Kemis. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung lokasi banjir di perumahan Villa Tomang dan Situ Gelam Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Dalam kunjungannya tersebut, Bupati Mesa Rashid menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang bersama dengan pemerintah Provinsi Banten untuk mempercepat penanganan banjir melalui kolaborasi lintas instansi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mendatangkan unit pompa mobile berkapasitas besar mencapai 2.000 liter per detik dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Pompa tersebut diharapkan mampu mempercepat penyedotan air dan menurunkan debit Situ Gelam agar aktivitas warga dapat kembali normal dalam waktu singkat. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa normalisasi Sungai Cirarab menjadi persoalan utama yang harus segera ditangani bersama. Mengingat sungai tersebut berada di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, pemerintah Provinsi Banten berencana menggelar rapat koordinasi lintas wilayah dan sektor pada awal pekan depan untuk menyamakan visi dan solusi penanganan banjir secara menyeluruh. Gubernur juga mendukung usulan cost sharing antara pemerintah daerah dan pusat, serta menegaskan pentingnya penertiban bangunan di bantaran sungai yang dinilai menghambat aliran air menuju muara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita akan ikuti laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasyanto. Pendengar LPPL Indonesia, anggota Komisi 4 DPR RI, Rajiv, mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait penyebab bencana tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rajiv pun mendorong pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna melakukan investigasi secara terbuka dan akuntabel. Menurutnya, bencana alam tidak bisa lagi dipandang semata sebagai faktor cuaca ekstrim, tetapi juga harus dilihat dalam konteks kerusakan ekosistem dan lemahnya pengawasan tata ruang. Selain itu, dugaan alih fungsi lahan di kawasan rawan bencana tidak boleh diabaikan dan harus diperiksa secara serius agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Dalam pengawatannya, harus ada keberanian untuk mengusut apakah longsor ini dipicu oleh kerusakan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan di kawasan rawan dan penyebab yang lainnya. Dia juga mengatakan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya pada tahap darurat dan bantuan kemanusiaan, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan tata kelola lingkungan dan pengawasan wilayah rawan bencana demi keselamatan warga ke depan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
Dari Provinsi Gorontalo dikabarkan dalam rangka mengejar pemerataan energi dan gizi, Wakil Gubernur Gorontalo dorong percepatan SPPG dan libatkan UMKM lokal. Laporan ini selengkapnya disampaikan Thomas Tamu, reporter Radio Suara Rakyat Hulontalo, Provinsi Gorontalo. Silakan Thomas Tamu. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi bergerak cepat memastikan program nasional penyediaan energi dan gizi tepat sasaran. Dalam rapat evaluasi progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang digelar di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur, Jumat 23 Januari 2026, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi menyoroti masih rendahnya realisasi operasional di lapangan. Dari target ambisius 140 unit SPPG di Provinsi Gorontalo, tercatat baru 44 unit yang saat ini sudah beroperasi secara maksimal. Angka ini dinilai masih jauh dari harapan untuk menjangkau seluruh wilayah mulai dari kawasan aglomerasi hingga daerah tertinggal, terdalam dan terluar atau 3T. Selain itu, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi menyoroti peluang emas bagi UMKM di bulan Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi UMKM lokal untuk menjadi mitra penyedia makanan kering seperti roti bergizi dan susu. Menutup rapat tersebut, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi mengingatkan bahwa keberadaan 140 SPPG nantinya akan membutuhkan pasokan bahan baku yang sangat besar. Ia berharap bahan baku tersebut bisa dipenuhi dari hasil bumi Gorontalo sendiri agar tidak menambah biaya operasional akibat pengiriman dari luar daerah. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, Pemprov Kalimantan Selatan melanjutkan program Klaster Inovasi Desa hingga 2026. Untuk meningkatkan indeks desa, laporan selengkapnya segera dihantarkan rekan Syahril Anwar, reporter Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih seluruh pendengar LPPL di mana saja berada. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan dapat kami laporkan upaya peningkatan capaian indeks desa terus menjadi fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kalsel memastikan program Klaster Inovasi Desa tetap berlanjut hingga tahun 2026 meski di tengah keterbatasan anggaran. Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa Dinas PMD Kalsel Ahmad Zaki Maulana menyebut, program ini sudah berjalan sejak anggaran perubahan 2025 dan terbukti memberi dampak positif bagi desa-desa percontohan. Menurut Zaki, selama tahun 2025, Klaster Inovasi Desa mampu mendorong lahirnya berbagai inovasi berbasis potensi lokal. Banyak desa mulai mandiri, mengelola produk unggulan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Memasuki tahun 2026, desa-desa percontohan akan terus didorong untuk meningkatkan capaian indikator inovasi. Bahkan, Dinas PMD Kalsel berencana memberikan penghargaan bagi desa yang dinilai paling berhasil, yang mana penghargaan ini rencananya akan digelar bersamaan dengan Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan pada triwulan ketiga tahun 2026. Selain itu, PMD Kalsel juga melakukan pembaruan data serta evaluasi rutin. Enumator yang ditugaskan melaporkan perkembangan klaster inovasi desa setiap 2 bulan sekali sebagai dasar pendampingan lanjutan. Untuk tahun 2026, jumlah desa percontohan masih tetap 13 desa dan kelurahan. Namun, pemerintah kabupaten dan kota masih diberi kesempatan hingga akhir triwulan pertama tahun 2026 untuk mengusulkan revisi jika ada desa lain yang dinilai lebih potensial. Melalui keberlanjutan klaster inovasi desa ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap desa-desa mampu meningkatkan daya saing, memperkuat ekonomi lokal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan indeks desa secara berkelanjutan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Syahril Anwar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, dari Kabupaten Ketapang kita beralih ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan yang akan mengabarkan pengusaha pisang
Cavendis dari Desa Kalirejo, Kalimantan Gondang Wetan kebanjiran order untuk kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah SPPG. Silakan Yoga laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, pengusaha pisang Cavendis dari Desa Kalirejo, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Muhammad Sidik kebanjiran order untuk kebutuhan program makan bergizi gratis MBG di sejumlah SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Order yang datang kepadanya tak hanya melayani SPPG dalam wilayah Pasuruan saja, melainkan sampai Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan Situbondo. Saat ditemui di gudang produksi pisang Cavendis miliknya di Dusun Lodo, Sabtu 24 Januari 2026, Sidik menjelaskan total lebih dari 10 SPPG yang memesan pisang Cavendis yang dinamakan Aca Banana tersebut. Untuk setiap SPPG, pengiriman dilakukan 2 kali di setiap minggunya. Sedangkan per sekali, pengiriman bisa sampai 3.500 sampai 3.600 buah. Khusus untuk program MBG, pisang-pisang yang diorder bukan hanya bergrade A, melainkan antara B dan C. Kata Sidik, pesanan tersebut disesuaikan dengan ukuran pisang yang bisa ditempatkan dalam ompreng atau wadah makanan yang akan dikirim ke sekolah maupun madrasah. Ya, untuk kebutuhan MBG ya untuk wilayah Pasuruan saja alhamdulillah kita sudah masuk lebih dari 10 dapur MBG. Untuk satu minggu kita ada kebutuhan 2 kali pengiriman. Jadi 10 MBG ya lumayan ada 20 kali pengiriman dalam satu minggu. Untuk wilayah selain Pasuruan kita sampai yang paling jauh ada di Situbondo. Ada Malang, Surabaya, Sidoarjo dan yang paling jauh ada di Situbondo. Untuk memenuhi kebutuhan pesanan, Sidik memanen pisang dari kebunnya sendiri yang luasnya mencapai 7 hektar. Rencananya, dalam waktu yang tak lama, ia akan perluas usahanya dengan menyewa lahan 10 hektar di wilayah Kecamatan Rembang untuk ditanami pohon pisang Cavendis. Sebab selain order program MBG, permintaan pisang Cavendis ke pasar modern, sekelas Lipol, Transmart, dan pasar buah di Jawa Timur masih stabil sampai saat ini. Saya Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, PLH Bupati Tegal serahkan bantuan Alsintan kepada 11 kelompok tani. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Aldo Herlambang dari Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sekaligus sebagai laporan terakhir Berita Indonesia Live hari ini. Silakan Aldo. Pendengar LPPL Indonesia, pelaksana harian atau PLH Bupati Tegal Ahmad Khalid menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan berupa 4 unit traktor crawler dan 7 unit traktor roda 4 kepada 11 kelompok tani di Kabupaten Tegal guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Penyerahan secara simbolis berlangsung di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Tegal Jumat kemarin. Menurut Ahmad Khalid, bantuan Alsintan ini merupakan bentuk fasilitasi sekaligus perhatian nyata Kementerian Pertanian kepada para petani sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional. Dikatakan lebih lanjut bahwa Kementerian Pertanian akan kembali menyalurkan bantuan berupa 3 unit drone pertanian. Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan pembinaan dari DKPP agar pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai peruntukannya. Ahmad Khalid meminta agar bantuan Alsintan yang diterima dapat dirawat dan dikelola secara bertanggung jawab oleh kelompok tani maupun gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala DKPP Kabupaten Tegal, Endro Norsosilo, mengatakan bahwa penyerahan bantuan Alsintan tahun anggaran 2025 ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian. Demikian saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, Mentawai dikenal dengan wisata bahari. Kalau Anda kesini, pasti kerasan. Kita akhiri Berita Indonesia Live hari ini. Semoga pendengar terkesan. Saya Hiciramna Fitrianti dari LPPL Sasarena FM Kepulauan Mentawai sebagai radio host Berita Indonesia Live hari ini, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk kehilafan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda
Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.